betul. Berarti sekarang kamu harus bertanggung jawab, nikahi itu. Apa jawabannya si laki-laki ini? Oh, nanti dulu Pak. Kan dulu kita itu hubungan pakai kondom. Kenapa kok kamu bisa hamil? Pasti ada orang lain ini. Sedih banget. Sudah jadi korban, dikira lagi serong-serong sama orang lain. Makanya kepada adik-adik saya yang perempuan, tapi kalau sekarang ya kalau diajak nikah mungkin umurnya sudah cocok. Tapi kalau hubungan seksual nikah katakanlah tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena korban dampaknya nanti yang paling merasakan dan sedih kita. Sudah melakukan itu terus dia tidak bertanggung jawab itu mengatakan perempuan mengatakan dikatakan melakukan dengan banyak orang. Sedih. Makanya katakan iya. Salam genre. Salam. 80% otak manusia tercipta ketika dia itu berusia 1000 hari pertama hidup. Kapan 1000 hari pertama kehidupan itu? Sejak bertemunya sel sperma dengan sel telur hanya satu. Tapi sel sperma berisi bibit kira-kira 50 juta bibit. Tetapi yang berhasil menembus sel telur itu hanya satu. Luar biasa perempuannya, diperebutkan oleh 50 juta orang. Jadi kalau sekarang ada perempuan diperebut oleh 3 orang, oh masih kecil itu ya. Ketika tercipta itu 50 juta memperebutkan, coba. Dan yang berhasil hanya satu. Hanya kemudian ketika satu berhasil tembus sel telur, 49.999.999 ini mati, kembali dimakan oleh tubuh. Dan dia terima, oh ya sudah selamat. Kamu yang diterima selamat. Tidak ada yang protes-protes ya. 80%. Oleh karena itu ketika 1000 hari pertama kehidupan itu harus dipersiapkan dengan baik. Dan sel sperma itu diciptakan oleh Tuhan, yang keluar sekarang ini diciptakan 3 bulan yang lalu. Malah ada ahli yang mengatakan 6 bulan yang lalu sel sperma itu diciptakan. Demikian juga sel telur sebenarnya tidak diciptakan sekarang langsung keluar, tapi itu sudah jadi sel telur kira-kira 6 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Artinya teman-teman semua besok kalau menikah 3 bulan sebelum menikah harus sehat, sehingga sel spermanya sehat, sel telurnya sehat. Ya, jadi persiapkan itu dengan baik. Jadi 80% otak itu diciptakan 1000 hari pertama kehidupan. Kalau otaknya normal, nutrisinya baik, pengasuhannya baik, maka dia normal, cerdas anak itu lahir. Tapi kalau tidak diperhatikan dengan baik, ini ya stunting, kecil otaknya itu. Itulah yang disebut dengan stunting. Ya, jadi kalau menikah usia anak, tidak memperhatikan kehamilannya karena kehamilannya nggak direncanakan, ya anaknya risikonya stunting. Ya teman-teman, lanjut. Slide berikutnya. Ini semua kemampuan saat 1000 hari pertama kehidupan. Karena ternyata di dalam kandungan semua tercipta. Pendengaran, penglihatan, ya, itu semua sudah tercipta waktu begitu mulai jos, ditembak sel telur masuk sel, maka tercipta mulai dari mata, hidung dan sebagainya. Sampai kemudian dia lahir semuanya sudah tercipta. Ya, makanya menurut ahli kandungan tidak ada itu boleh menggugurkan kandungan walaupun dia itu umurnya 2 minggu. Karena saat itu kehidupan sudah tercipta. Hari pertama sel sperma tembus ke sel telur, kehidupan hari itu sudah tercipta.
Jadi jangan sampai ada umurnya ini baru sebulan, ya kita gugurkan, dan tidak boleh. Kehidupan sudah tercipta saat itu. Dan di dalam kandungan itu semuanya sudah tercipta yang namanya organogenesis. Penglihatan, pendengaran, bicara, bahasa, emosi, logika, kemandirian, motor, semua sudah tercipta pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya? Ya? Jadi perlu dirawat dengan baik. Lanjut. Ini karena, nah ini ya, 73 sampai dengan 75 hari dikatakan di sini. Itu 3 sampai 4 bulan. Sperma itu tercipta. Kalau ini ya 90 hari, 3 bulan. Sperma itu, indung telur itu tercipta. Artinya harus sehat kalau mau menikah itu. Makanya ini prekonsepsi. Penting itu menjaga kesehatan. Kalau sedang anemia, minum tablet tambah darah dan sebagainya sebelum menikah. Ya. Sehingga sehat. Ya, ketika nikah makanya kalau dulu Pak Hasso, kepala BKKBN selalu bilang, ini kita itu menghabiskan 20 juta untuk yang namanya pre-wedding. Foto di pantai, seling rangkul, ceweknya duduk, dia berdiri. Nah itu kan, itu namanya foto-foto pre-wedding. Tapi teman-teman seringkali lupa prekonsepsi. Prekonsepsi itu siapkan kesehatan dengan baik, minum tablet tambah darah kalau memang anemia. Itu namanya prekonsepsi. Jadi begitu menikah, sel spermanya sehat, sel telurnya sehat, generasi juga akan sehat. Kalau waktunya sudah Pak Kabit bisa diingatkan. Waktunya sudah mau habis. Ya lanjut. Prekonsepsi itu disiapkan ya. Lanjut. Nah menunjukkan inisiat genre, kita tahu ada genre. Mungkin ke depan di SDKIP Hamzarwadi, Hamzar ini perlu ada PIK-R mungkin ke depan ya. Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Kalau ada mahasiswa yang galau, pengurus PIK-R datang. Kenapa kamu tadi saya lihat melamun di depan kamar mandi? Iya, itu tadi malam itu saya diputusin oleh pacar saya. Oh, gitu ya? Iya, tadi malam itu saya diajak marit sama pacar saya. Oh, itu dia galau ya, galau. Tapi sebagai generasi berencana tidak boleh galau. Makanya remaja genre sehat. Remaja genre sehat. Harus selalu ceria. Jangan ada yang galau. Jangan sampai karena ditutup oleh pacar kita jadi galau. Ini dirayu-rayu oleh pacarnya. Dek, kan kita sudah pacaran 3 tahun, Dek. Iya mas, lalu kenapa mas, abang saya? Nah kita coba kita yuk masuk ke hotel check-in. Enggak mas, jangan. Nanti itu kita lakukan setelah kita di penghulu. Ya, setelah di hadapan penghulu. Yo berarti Adik tidak mencintai saya. Tidak masa cinta mas, tapi tolong itu jangan kita lakukan dulu, gitu ya. Nah kalau itu tidak mencintai saya, kita putus saja deh. Nah kalau sudah bilang putus pacarnya, biasanya yang wanita ini agak galau. Turut nak, gitu ya. Tapi harus tegas, jangan galau. Oh ya mas, kalau mas kita harus putus, tidak apa-apa, kita putus. Ya, masih banyak laki-laki baik yang menunggu selesai kuliah. Lalu kemudian kita dulu barulah kita lakukan itu. Dunia ini tidak selera daun luar biasa ini. Dunia tidak selera daun kelor. Jangan itu diikuti pokoknya. Jadi tolak saja. Katakan tidak. Lanjut ya lanjut ini sudah tadi. Ya karena berkeluarga itu perlu persiapan, adik-adik sekalian ya. Nggak bisa kita itu berkeluarga tempoh kerja itu nggak bisa. Ngerti tempoh kerja? Tiba
tiba-tiba ayo kita nikah, nggak bisa. Harus persiapan. Kesehatan kita harus persiapkan dengan baik. Ekonomi kita harus siapkan. Emosi, sosial harus kita persiapkan. Ya, jangan menikah itu karena emosi. Makanya sering dikatakan menikahlah karena rencana dan jangan menikah karena berencana. Menikahlah karena rencana, jangan menikah karena berencana. Usianya berapa yang ideal? 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Ya, lanjut. Ya, penutup teman-teman semua. Karena sudah berakhir, maka semoga tepuk tangan. Ya, semakin perlu dicegah. Kenapa? Karena ini menyangkut masa depan negara kita. Permasalahannya adalah orang-orang yang anaknya stunting itu tidak merasa bahwa stunting itu masalah. Dan itu masa KKN adalah merubah perilaku. Nanti teman-teman di lapangan berikan bahwa itu adalah masalah. Kenapa masalah? Karena kalau sering sakit-sakitan tentu perlu biaya berobat. Yang namanya stunting itu pasti sering sakit-sakit. Nanti kalau dia bodoh, IQ-nya rendah, biaya pendidikannya akan mahal. Kalau dia besok jadi pemimpin, pemimpinnya IQ-nya lemah, kita gampang dikuburin oleh negara lain. Dijajahlah kita, karena kita tidak punya kecerdasan. Jadi masalahnya banyak. Beritahukanlah kepada masyarakat kita bahwa stunting itu adalah masalah. Ya. Kemudian yang kedua, seorang remaja harus memiliki rasa percaya diri. Harus, kalau lemah, dirayu-rayu gampang. Tapi harus punya percaya diri. Saya sekarang nggak nikah sama lo, banyak kok yang mau sama saya. Harus punya percaya diri. Kemudian ya ketahanan pada remaja itu sangat penting untuk fondasi mental yang kuat di masa depan. Ya, makanya tadi oleh Pak Kabit dikatakan ya kita titip ini, kampanyekan untuk terus kita kampanyekan pendewasaan usia perkawinan biar masyarakat kita menikah pada usia yang ideal. Ya, jadi tentu ada tadi kita ajak orang tua untuk bersama-sama mencegah stunting. Sosialisasikan pendewasaan usia perkawinan. Mungkin itu teman-teman semua, ya. Mencegah stunting haruslah gigih. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Aku masih punya waktu sedikit. Ya. Oh ternyata luar biasa. STKIP Hamzah luar biasa. Ya silakan ya, mungkin izin untuk lakukan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa STKIP Hamzah PG PAUD Niki. Yang ini saya tanyakan di sini terkait stunting. Sedikit yang dengar tadi bahwa stunting itu merupakan pendeknya otot dan pendeknya otak. Nah, yang ini saya tanyakan di sini adalah seringkali tiang temukan di kampung tiang Niki yang dikatakan stunting Niki adalah mereka yang kurang berat badannya. Sedangkan yang saya perhatikan yang dikatakan stunting ini adalah memang berat badannya itu tidak sesuai, tapi otaknya itu masih dikatakan tidak lemot atau tidak lelet. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah di bagian posyandu Niki, ya karena kita sering menemukan di posyandu Niki Pak, ada anak yang dikatakan stunting, tapi ototnya memang bisa dikatakan kecil, tapi otaknya itu berkembang. Nah, apa yang menjadi solusi kita untuk anak-anak ini agar tidak dikatakan stunting? Padahal kalau kita perhatikan itu tidak termasuk stunting Niki. Demikian dari saya,
warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Ayo. Ya. Perkenalkan namanya dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maisaro dari mahasiswa PGSD. Langsung saja sesuai yang telah disampaikan oleh Bapak pemateri tadi, bahwasannya salah satu pemicu dari perkawinan anak itu adalah ekonomi. Dan bagaimana jika keadaan ekonomi keluarga yang sulit dan rendahnya tingkat pendidikan, akhirnya itu bisa memicu orang tua untuk menikahkan anaknya di usia muda. Kira-kira adakah solusi atau cara untuk mencegah hal tersebut? Mungkin dengan sosialisasi atau apa? Sekian Pak. Sekian. Allahumma pikirlah komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari beberapa penanya. Masih ada teman-teman? Oh, di belakang. Nah, itu tuh di belakang bisa. Siapa? Cik. Bisa berdiri. Nah, biar dilihat mukanya, no. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Hazizah, mahasiswa STKIP Hamzar. Sebelum saya bertanya, saya ceritakan dulu contoh kasusnya ya Pak, izin. Yang saya temukan, tetangga saya langsung ini Pak, anak SMP laki-laki menculik anak SD perempuan kelas 6 di merari lah begitu bahasanya Pak. Tenang. Nah, si laki-laki ini kan baru menginjak remaja, yang perempuan juga baru menginjak remaja. Lalu ketika mereka ingin dipisahkan atau dibelas, begitu di masyarakat itu kayak pandangan terhadap mereka itu kayak gimana gitu. Udah diculik tapi kok dibelas gitu. Takutnya ada fitnah atau informasi yang tidak lah beredar. Jadi terpaksa mereka dinikahkan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah fenomena menikah usia anak yang tinggi di NTB ini disebabkan oleh budaya merari yang kita miliki begitu? Mungkin anak-anak laki-laki itu berani menculik anak orang walaupun di usia rendah karena ada cara yang mereka ketahui, yaitu merari begitu. Sedangkan tadi saya searching juga di NTB tinggi tingkat pernikahan anak usia dini dibandingkan di Jakarta begitu. Karena secara simpelnya di Jakarta tidak ada budaya merari, sedangkan di NTB ada begitu. Apakah itu penyebabnya begitu? Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada teman-teman, silakan. Kalau ada yang laki-laki ini mana suaranya? Ayo. Ya, satu, ayo yang cowok. Oke. Dari Muhtamar. Berdiri Muhtamar. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtamar Zan. Yang saya tanyakan di sini mungkin terkait kepeng atau dana, karena program ataupun sosialisasi yang kita akan laksanakan nanti setelah turun ke KKN mungkin butuh suntikan dana sebelum KKN. Jadi yang kami tanyakan di sini dari pemerintah KLU sendiri ataupun provinsi, apakah ada mungkin sejenis dana sokongan nanti yang bisa kami usulkan ke pihak KLU ataupun provinsi terkait untuk menyampaikan program yang akan kami laksanakan di lapangan nanti. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masih ada teman-teman, silakan. Kalau ada yang laki-laki ini mana suaranya? Ayo. Ya. Satu, ayo yang cowok. Oke. Dari Muhtamar.
Iya, nanti mungkin Pak Kabid juga akan menyampaikan informasi, tapi beberapa mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, saya apresiasi teman-teman ini kalau bertanya itu tanda memperhatikan, ya. Tapi kalau tidak bertanya, kita nggak tahu dia memperhatikan tadi atau tidak, gitu ya. Tapi kalau bertanya itu harus pasti tanda memperhatikan. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah memperhatikan apa yang kami sampaikan dan tentu kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi tentang stunting pendek, otot maupun pendek otak. Tapi ada kasus, dia itu ototnya memang agak pendek, tapi dia kelihatan cerdas gitu. Teman-teman semua, sebetulnya yang namanya stunting itu ada dua indikator tadi itu. Pendek otak dan pendek otot. Sekarang memang sedang dikembangkan yang namanya kartu kembang anak. Kalau menggunakan kartu kembang anak, akan terlihat perkembangan seorang anak itu. Apakah umur sekian tahun, sekian bulan yang seharusnya dia bisa berbicara, dia belum bisa berbicara. Itu ada namanya kartu kembang anak. Dan sebetulnya yang namanya stunting itu adalah menggunakan KMS, kartu menuju sehat, dan yang kedua itu menggunakan kartu kembangan. Hanya teman-teman semua mengukur, mengisi kartu kembangan itu tidak sesederhana mengisi kartu berat badan, ya, mengetahui berat badan, tinggi badan itu sangat gampang. Tapi kalau melihat perkembangan anak, makanya disebut tumbang, ya. Tumbang itu tumbuh dan kembang. Artinya harus dilihat pertumbuhan dan perkembangan. Memang untuk sementara ini harus diakui bahwa yang kita sebut stunting yang datanya kita rilis itu adalah yang ototnya pendek, tingginya, berat badannya tidak sesuai dengan tinggi badan. Kalau kemudian kelihatan cerdas, ya nggak apa-apa, kita tetap intervensi. Berarti kelihatannya cerdas, kelihatannya otaknya bagus, tidak apa-apa, kita tetap dia berikan perhatian, berikan dia makanan yang bergizi, sehingga karena selama masih usianya masih 1000 hari pertama kehidupan, selama usia anak itu masih belum 2 tahun, maka kemungkinan dia untuk menjadi stunting besar. Oleh karena itu harus kita perhatikan, ya, untuk mencegah jangan sampai nanti karena kita AB melihat dia sudah cerdas, padahal tinggi badannya itu tidak sesuai dengan berat badannya, kemudian kita abaikan, itu yang kita hindari. Jadi itu betul apa yang disampaikan bahwa seorang anak seharusnya ini tidak kita sebut stunting, seharusnya ini karena dia cerdas, itu perkembangannya bagus, ya betul. Tetapi untuk mencegah tidak menjadi stunting, maka kita lakukan intervensi. Dan sekarang yang cepat kita ukur adalah yang terkait dengan pertumbuhan. Itu ya, jadi tidak apa-apa, kita tetap intervensi itu, dikatakan stunting tidak apa-apa, padahal dia cerdas. Ya tentu nanti ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah tidak balita, maka terlihat dia itu stunting dulu atau tidak. Tapi risikonya kalau kita biarkan dia tidak kita perhatikan, justru dia nanti menjadi benar-benar stunting. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Jadi betul bahwa untuk stunting itu ada 2 ukuran, ya, otak dan otot. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini dari sisi ekonomi, betul ya. Betul itu bahwa ekonomi salah satu penyebab. Kenapa? Karena orang tuanya miskin, biaya sekolah tidak ada, perlu makan, maka ya nikahkan saja anaknya. Jadi dia tidak lagi membiayai anaknya. Anaknya nanti akan dibiayai oleh suami. Atau bisa jadi orang tuanya juga dapat bantuan dari suami anaknya. Itu makanya dikatakan faktor ekonomi salah satu penyebab. Ya, tentu sebetulnya kalau seperti ini akan siklus terus. Orang tuanya miskin, anaknya menikah pada usia muda,
anaknya juga penghasilannya rendah, makanya dia tetap akan miskin. Ini yang disebut dengan lingkaran setan kemiskinan. Ini yang disebut dengan kemiskinan struktural. Maka seharusnya teman-teman nanti di lapangan jelaskan, Pak, Bapak kan tidak mau kehidupan anaknya seperti Bapak miskin, sulit ekonomi. Sudah Pak, sekolahkan dia setinggi-tingginya, jangan nikahkan dulu. Jadi nanti anaknya Bapak ini akan bekerja menjadi insinyur, menjadi pilot, menjadi pengusaha, jadi dia nanti akan menjadi kaya. Tidak seperti kehidupan Bapak, gitu ya. Tapi kalau Bapak nikahkan sekarang, ya kehidupannya akan seperti Bapak, miskin terus, nanti anaknya miskin lagi, cucunya miskin lagi, cicitnya miskin lagi. Itu perlu dijelaskan ya teman-teman di lapangan itu, kalau memang ada yang beralasan ekonomi. Jadi betul itu, jadi ya ekonomi itu salah satu. Tapi sudah biarkanlah dia sekolah dulu, biar dia penghasilannya bagus gitu, ya gajinya bagus, tidak mesti menggunakan otot dalam bekerja, tapi menggunakan otak. Kemudian ini yang informasinya dari mana ini ya? Kelas 6 SD sudah nikah sama kelas SMP. Ini yang banyak terjadi. Sudah dilarikan. Ya kebetulan kami 2 minggu yang lalu saya menulis satu buku yang namanya Tradisi Merari. Kenapa dia bertahan di Pulau Lombok? Itu ada bukunya saya tulis kemarin, dibedah kira-kira 2 minggu yang lalu bersama beberapa pakar. Jadi merari itu bukan berarti merari itu asal katanya berari, bukan diculik ya. Bagaimana kita culik orang yang diculik juga sama-sama mau? Kalau diculik itu orang yang diculik tidak mau, itu namanya diculik. Tapi kalau ini merari, sama-sama berari, atau disebut memaling. Cuma memaling itu bukan menculik, bukan mencuri, tetapi memaling itu adalah mengalihkan perhatian orang tuanya. Dan kemudian ada beberapa syarat kalau seorang anak atau seorang laki perempuan itu untuk bisa merari. Syaratnya kalau laki-laki itu dia harus sudah bisa ngaruh. Ngaruh itu membajak. Yang kedua, dia harus bisa memelihara 2 pasang sapi. Ya, itu syaratnya laki-laki. Kalau perempuan, dia harus bisa memasak. Ini ada yang sudah bisa masak ini? Nah, kalau belum bisa memasak beberapa, itu belum memenuhi syarat. Pelecing. Jadi syaratnya itu dia harus bisa memasak yang pertama, yang kedua dia harus bisa menjahit pakaian. Yang ketiga menjahit pakaian itu maksudnya ada yang menjahit kancing baju, menjahit yang sobek dan sebagainya. Yang ketiga dia harus bisa nyesek. Itu tuh dulu syaratnya itu. Jadi tidak ada anak SMP dengan anak SD itu merari, itu tidak ada. Ya nyesek itu bikin tenun. Bikin tenun itu karena dulu kan sekarang ya tamat kuliah lah sebagainya, itulah syaratnya kira-kira. Jadi teman-teman semua, karena tidak ada merari ya pada anak-anak SMP dan SD, maka seharusnya itu tidak menjadi aib kalau itu dibelas. Dan harus dibelas. Kenapa harus dibelas? Karena anak-anak tidak bisa mengambil keputusan sebetulnya untuk merari. Jadi dia itu tidak dibenarkan mengambil keputusan dan tidak bisa mengambil keputusan. Jadi kalau ada anak-anak merari, anak-anak dilarikan, maka itu seharusnya dibelas. Karena dia itu belum memenuhi syarat untuk merari menurut ya, merari kita. Ya, dijelaskan kepada orang tuanya harus bangga, anaknya itu dibelas, harus senang, jangan merasa sedih, merasa aib, gitu kan? Setuju? Karena di Lombok Barat itu sejak adanya Gama, dulu disusun perda namanya Gama,
itu ada anak-anak yang dibelas. Dan kemarin waktu itu masih Pak Fauzan, Bupati Lombok Barat, kita ketemu Pak Fauzan, Bupati, saya gitu ya, sama anak-anak yang dulu dibelas sekarang sudah kuliah di beberapa perguruan tinggi. Anak-anak yang dulu dibelas itu sekarang sudah mahasiswa, merasa berterima kasih bahwa dia sudah dibelas dulu. Coba Pak, kalau saya tidak dibelas dulu, mungkin sekarang saya masih menggendong anak di rumah, tidak kuliah gitu. Makanya sampaikan kalau dia masih anak-anak, idealnya adalah dibelas, ya, idealnya adalah dibelas. Kemudian yang terakhir ini agak lain. Kalau laki-laki 3 perempuan, 1 laki-laki bertanya ya. Itu membuktikan bahwa perempuan itu dalam sehari bisa 200.000 kata. Kalau laki-laki hanya 7.000, jadi berapa kali lipat? Nah, kami ini kan positif, kita harus banyak bicara. Jadi biasanya kami tidak memiliki, kalau kami di Kemenhub Bangga tidak memiliki anggaran dana yang bisa diberikan kepada siapapun. Ya, kami biasanya hanya memiliki kegiatan. Ya, jadi banyak masyarakat KKN minta putar film, kami siapkan mobil untuk putar film, bensin untuk putar film, termasuk orang yang memutar. Anggarannya kita bisa salurkan lewat sana. Tapi kalau memberikan anggaran, oh ini 100.000 untuk sosialisasi pendewasaan usaha perkawinan, itu sekarang kami tidak ada seperti itu. Tapi kalau dulu betul ada, karena dulu kita banyak kerjasama dengan perguruan tinggi. Kemudian perguruan tinggi itu mengangkat tema stunting untuk kuliah kerja nyata. Itu ada operasional per kelompok dulu ya. Tapi sekarang karena ada COVID, kemudian ada efisiensi anggaran, ada pemotongan anggaran, itu tidak ada lagi. Tapi kami mendukung kegiatan teman-teman adik-adik di lapangan ini dengan kegiatan yang bisa kami siapkan. Ya, bisa putar film, bisa kalau perlu undang narasumber, itu juga kami akan datang sebagai narasumber. Jadi teman-teman tidak perlu bayar biaya narasumber, tidak perlu siapkan biaya transport, tidak usah. Ya, kami akan membiayai kedatangan narasumber. Itu ya untuk operasional nanti di lapangan. Jadi sekali lagi, kalau anggaran bentuk anggaran dana yang langsung diberikan itu, kami di BKKBN perwakilan itu tidak menyiapkan untuk itu. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Kabid, siapa tahu di Lombok Utara, di KLU ya, di KLU ada kan? Mungkin itu teman-teman. Mungkin ini karena sudah siap, tidak akan ada sesi lagi, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kantor saya di depan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Ya, nanti kalau ada yang mengundang ke lapangan, ya undangannya bisa disampaikan ke sana atau melalui Bapak Kabid di Lombok Utara. Ya, demikian. Terima kasih. Tetap semangat. Stop stunting. Salam genre. Remaja genre. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang lain. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin tidak enak kita kalau kita tidak kasih hadiah buat beliau, Kepala BKKBN NTB ya. Kita kasih hadiah ya. Hadiahnya adalah tepuk kasih sayang ya. Bisa kan? Saya kasih contoh. Tepuk kasih sayang. Pok 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 pipi kiri, pok 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 pipi kanan, pok 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 kiri kanan, pok pok pok. Nah, yang saya yang saya lihat tidak tepuk, saya suruh ngulang sendiri di depan. Lihat ya, kita coba ya, sudah bisa kan? Ya, hadiah untuk beliau kita kasih tepuk kasih sayang. Pipi kiri, pipi kanan,
kiri kanan. Luar biasa hadiahnya, ya. Memang luar biasa hadiahnya, ratusan ngasih hadiah. Tepuk kasih sayang yang tidak mungkin aku melupakan mungkin ya. Baik, ada beberapa hal yang penting saya sampaikan di sini. Saya langsung saja karena ini adalah modal adik-adik di masing-masing lokasi nanti pada saat KKN. Ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini, mohon dicatat supaya di sana itu tidak zonk di bawah dan jangan sampai di lokasi KKN adik-adik bingung apa yang harus saya lakukan di sini ya. Baik, adik-adik sekalian, yang pertama yang perlu dilaksanakan di lokasi KKN, adik-adik harus persiapan gelar penyuluhan pencegahan stunting dan pencegahan perkawinan usia anak. Jadi penyuluhannya seperti apa, adik-adik yang buat di sana kegiatannya ya. Kemudian yang kedua di sini yang penting di bawah adik-adik sekalian adalah menghidupkan SSK sekolah ya, sekolah siaga kependudukan di masing-masing sekolah ya. Jadi itu ada, jadi SSK istilahnya. Jadi nanti pasti di desa setempat atau di dusun setempat kan ada sekolahnya nih ya. Jadi diaktifkan di sana itu namanya SSK ya, sekolah siaga kependudukan ya. Jadi nanti itu di SSK itu yang paling penting justru itu yang membuat adik-adik kita di sekolah itu yang melupakan cepat meradik kode itu ya. Kenapa dia bisa harus hidup SSK ini di bawah adik-adik sekalian? Karena di SSK itu banyak sekali aktivitas anak-anak itu ya. Pertama, adik-adik harus mengaktifkan dia berorganisasi di sana ya. Baik itu dia ikut pramuka ya, dia ikut marching band, kemudian paskibraka, semua harus diaktifkan di situ. Jadi dia tidak ada jeda untuk main HP, juga tidak ada jeda karena dia tetap aktivitas di situ ya. Itu namanya SSK. Jadi sekolah siaga kependudukan. Jadi adik-adik aktifkan di sekolah itu. Bagaimana dia hanya nanti setelah pulang itu dia belajar sebentar kemudian akan tidur ya. Jadi tidak begitu banyak dia melakukan aktivitas di rumah, apalagi dia menerima orang midang ya. Saya sudah capek di sekolah, mana saya pramuka, mana saya latihan marching band, mana saya paskibraka, mana yang lain-lain lagi banyak ya. Kemudian itu sangat banyak aktivitas dilakukan, termasuk juga mengaji di Berugak. Itu teman-teman kita yang muslim terutama itu galakkan jangan sampai ada yang mengaji, terutama anak-anak kita yang muslim. Budayakan maghrib isya itu ada kegiatannya adik-adik itu mengaji di Berugak ya. Aktifkan dia yang sudah merasa mati dan tidak punya Al-Quran misalkan. Banyak orang yang mau nyumbang Al-Quran ya, karena pahalanya sangat besar sekali ya. Nah disitulah perannya KKN itu bekerja itu tidak perlu harus dengan uang ya. Jadi komunikasi yang santun dan baik itu bisa menyelesaikan semua permasalahan di lapangan ya. Kemudian selanjutnya yang penting adik-adik sekalian adalah koordinasi yang bersambung. Jadi kami di DP 2 KBPM di Kabupaten Lombok Utara punya tenaga lini lapangan di bawah yang adik-adik bisa temui. Jadi ada kantor PKB di sana itu, ada kantor KB di bawah di kecamatan itu ya. Tahu kan? Biasanya ada di kecamatan itu, di sana itu ada banyak tenaga lini lapangan ya. Itu yang menyangkut masalah posyandu, stunting, masalah kependudukan dan lain sebagainya. Banyak yang adik-adik bisa tanyakan sama dia dan sudah rata-rata ilmunya besar ya, ilmunya banyak di situ ya. Dan itu bisa memudahkan adik-adik akan bekerja di masing-masing posko nanti ya. Jadi koordinasi ke sana ya. Nah kemudian terkait tadi yang disampaikan Bapak Kepala BKBN tadi adalah betul. Ketika malam ya di situ ada penyuluhan, kita ini harus santai, jangan tegang, jangan terlalu serius bawa anak-anak bajang di sana. Jadi lakukan penyuluhan istilahnya nonton bareng misalnya kan. Memang bahasa kita nonton bareng, dia suka bola misalnya kan. Ya siarkan siaran langsung sepak bola dulu set ya. Jadi baru dia masuk ke banyak film-film KLU tentang stunting, film-film KLU tentang kebersihan, ya masalah film-film KLU yang nyesel merarik kode segala macam. Itu sudah dijalankan sama teman-teman yang kemarin dan itu sukses.
dan itu juga tidak memerlukan banyak biaya adik-adik. Cukup di sana dia kerjasama, kamu rumahmu di mana? Saya di Kayangan, kebetulan ibu saya panen ubi sekarang. Nah, ubi yang dibawa kadang dia pada urunan, jadi itu justru yang enak. Malam itu kita rebus ubi, rebus kacang di sana Pak sama adik-adik itu. Jadi saya merasakan enak sekali di Bayan di sini sama adik-adik itu, sama masyarakat pada ngumpul ya. Jadi kita istilahnya melakukan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Tidak perlu untuk mewah lah istilahnya di situ ya. Nah, ini sekali lagi tempat koordinasi adik-adik di sana adalah tenaga PKB kita di lapangan, tenaga lini lapangan, kemudian Posyandu, begitu juga dengan Pak Kadus dan Pak Kades ya. Jadi bisa-bisanya di situ komunikasi dengan baik. Jangan pura-pura turun, singgung-singgung orang, marah-marahin orang dan lain sebagainya. Jadi yang baik. Jadi komunikasi yang santun di situ yang kita butuhkan. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan, setiap momen adik-adik sekalian di situ harus ada fotografernya di situ untuk jadi kenang-kenangan bersama mereka. Dan banyak KKN yang lewat kemarin tuh adik-adik berhenti tuh nangis dia ya, merasa berat ditinggalkan. Suasana itu yang diciptakan di lapangan ya. Jadi kita diberatkan sama mereka dan dianggap saudara sama mereka. Dan setiap maulid tuh pasti diundang pergi maulid balik lagi di situ. Dan ada dia buat grup khusus memang ya. Dia balik kembali di sana karena sangat dikenang di situ ya. Sekali lagi aktifkan SSK di sana, di programnya nanti sekolah siaga kependudukan di masing-masing sana. Kemudian organisasi pemuda itu diaktifkan, kemudian olahraga juga diaktifkan ya. Buat senam di sana, kelompok senam. Jadi itu menarik untuk ibu-ibu itu ya, apalagi anak-anak Bajang kita udah disetelkan senam saja modelnya, tinggal hubungi Pak Kadus, bawakan sound system, kita senam sore ya, jadi asik. Kemudian yang suka voli, galakkan voli, dan ada semua di desa itu, jadi tinggal digerakkan saja ya. Nah itu apa namanya juga tidak membutuhkan biaya besar ya di sana ya, jadi tidak perlu harus mencari BKKBN ke Mataram untuk seperti itu. Jadi yang begitu digalakkan sehingga kegiatan adik-adik lancar di sana semuanya ya. Nah kemudian di sini yang penting lagi adalah ada kita punya program sekarang namanya Genting. Jadi Genting itu adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting ya. Itu khususnya untuk yang sudah ini, terutama tadi saya nanya bahwa nanti akan dilepas adik-adik KKN ini poskonya di Bayan sama Kayangan. Itu paling banyak yang kena stunting di situ. Nanti coba dicek di masing-masing desa itu sama petugas itu, dusun mana yang paling banyak stuntingnya di sini ya. Jadi muncullah di sini Genting, jadi gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah di sini yang saya minta terutama yang cewek harus pintar ngerayu ya. Jadi pintar ngerayu, kenapa maksud saya? Kasihan ya orang-orang yang tidak mampu itu, dan di sana banyak orang kaya yang mungkin bisa paling tidak menyumbang telur untuk mereka ya. Jadi itu bisa-bisanya adik-adik sekalian memberikan komunikasi dengan orang-orang kaya di desa maupun di dusun itu untuk bisa berbagi ya. Itu keahlian ada di adik-adik sekalian ya. Termasuk juga kita di sini di beberapa OPD, di beberapa kepala-kepala dinas, di dinas-dinas se-KLU ini, itu juga kita minta, termasuk bank semuanya, itu kita minta menjadi seorang orang tua asuh ya, untuk membantu, termasuk Bank NTB, bank-bank semuanya ya. Nanti komunikasi adik-adik di situ yang kita harapkan untuk membantu bisa memberikan telur, kemudian beras di situ, kemudian beberapa makanan bergizi, ikan dan lain sebagainya. Nah, ciptakan selama adik-adik KKN itu yang sudah stunting itu bisa dihidupkan kembali. Itu saja, tidak usah terlalu jauh-jauh konsep selangit mau apa, tidak usah. Jadi mungkin di salah satu dusun tuh ada yang stunting 5, paling tidak 2 lah disembuhkan di situ gitu loh, bisa naik gizinya. Jadi itu adik-adik nanti kerjasama lewat program Genting ya, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Jadi nanti usahakan adik-adik punya orang tua yang berada di sana istilahnya. Ada bank juga di kecamatan, ada, pasti adik-adik tahu nanti orang-orang yang berada di situ. Paling enggak lah bisa sehari itu nyumbangkan telur 5 biji Pak kepalanya, minimal 5 biji telur disumbang ya. Dan itu adalah harus tepat sasaran
ya. Jangan sampai dikasih telur yang makan tuh bapaknya untuk pergi ke sawah, ya kan? Karena hasil kita minilog di bawah setelah kita cek adik-adik sekalian, banyak bantuan telur berterek-terek, berteri-teri, ya. Jadi bukan untuk anak yang sakit yang stunting itu, jadi untuk bapaknya, bahkan untuk tamu Pak yang dapat. Jadi kasihan. Jadi harus tepat sasaran. Nah, yang terakhir kita punya program di bawah itu, ini untuk yang cewek juga, yang cowok juga bisa bantu. Ada namanya program DASHAT, Dapur Sehat Atasi Stunting, ya. Nah, anak-anak itu juga stunting kan ada ini, dia kadang-kadang tidak mau makan telur kan karena nek dan lain sebagainya, ya. Nah, di situ nanti adik-adik bisa menghubungi di puskesmas tuh ada petugas gizi, ya, temannya kerja, ya, di lapangan. Jadi tidak apa-apa, di desa itu juga ada orang-orang kesehatan. Di kecamatan itu juga ada puskesmas, bahkan di Bayan itu ada 2 puskesmas yang bisa dihubungi, dan di sana itu orang-orang gizi itu tinggal ditarik untuk kerja bareng, ya. Jadi sebelum adik-adik melaksanakan dapur sehat, jadi ada nanti program memasak di sana yang adik-adik buat di sana, ya. Itu nanti orang-orang gizi sudah tahu yang dibutuhkan sama di tempat ada stunting itu, di dusun itu, ya. Jadi di situ nanti tinggal ada pengarahan dari gizi, kemudian praktek memasaknya di situ, ya. Jadi anak-anak yang stunting itu kumpul sama digendong sama ibunya datang, usahakan bapaknya juga bisa ikut sekali biar dia lihat, ya. Jadi jangan ibu aja yang hadir di situ, bapak juga suruh hadir supaya dia tahu, menjadi bapak yang tangguh juga di situ biar dia lihat, oh ternyata begini, ya, proses. Sehingga saya lihat teman-teman kemarin, adik-adik sekalian, jadi telur itu bisa juga dibuat dengan bervariasi di situ, ya, gorengannya, kemudian dia juga dibuat seperti bakso, ada campurannya dan lain sebagainya. Jadi dia merasa anak ini sudah tidak makan telur kan, padahal di dalamnya itu ada telur di situ, ya. Jadi banyak nanti sama orang ahli-ahli gizi di situ, ya. Nah, itu yang penting. Jadi program-program kita di lapangan seperti itu, ya. Jadi singkatnya sekarang adalah adik-adik tinggal action, itu program tiap tahun itu dan tidak habis-habis. Dan KLU ini paling number one, dia nomor 1 aja. Janda paling banyak di KLU, kemudian apa namanya itu stunting paling banyak, pernikahan juga, ya, paling banyak. Pokoknya nomor 1 KLU ini luar biasa, ya. Nah, itu. Jadi itu yang penting menurut saya, khusus di Lombok Utara. Jadi program itu silahkan dijalankan dengan baik. Sudah saya paparkan itu yang harus akan dilakukan di lapangan, ya. Hidupkan di sana itu apa namanya, gemar mengaji anak-anak semuanya, kemudian ada buat senamnya, kasih nama senam ibu-ibu itu apa, dan pasti akan dicari, bukan kita nyari lagi kalau sudah begitu, ya, pasti adik-adik akan dicari di situ, ya. Demikian dari saya, terima kasih Pak dosen. Jadi kami menunggu kalau ada apa-apa seperti yang tahun-tahun yang lalu. Jadi kita kerja bareng, ya, di lapangan. Jadi mau malam apa silahkan. Jadi kita welcome Pak Kepala. Jadi kita tetap apa namanya membantu programnya sehingga adik-adik KKN itu tepat sasaran. Jadi tidak sembarangan gitu. Jadi KKN-nya Hamzar ini ada di hati masyarakat. Ciptakan seperti itu. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan sedikit kesimpulan terkait materi pada siang hari ini. Yang pertama yaitu edukasi dan sosialisasi gizi, melakukan penyuluhan intensif kepada calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui, peningkatan akses sanitasi dan air bersih, memastikan setiap keluarga memiliki akses ke toilet yang layak dan sumber air yang bersih, memperdayakan ekonomi keluarga, meningkatkan pendapatan keluarga agar mampu memenuhi kebutuhan gizi anak secara optimal, kolaborasi lintas sektor, menggandeng berbagai pihak mulai dari pemerintah desa, puskesmas, posyandu, hingga tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama menggerakkan program pencegahan stunting. Baiklah, acara terakhir yaitu penutup. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Kepala BKKN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andus Lalu Mbak Arifudin MSI atas penyampaian materi yang sangat luar biasa, dan kami juga berterima kasih atas saran dan arahan kepada Bapak BKKN Lombok Utara
Dengan berakhirnya penyampaian materi tadi, maka berakhir pula serangkaian acara kita pada pagi menjelang sore hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitakan kepada seluruh mahasiswa, kita ada sesi foto bersama. Silakan berdiri. Cek. Pak bisa dokumentasi foto bersama. Ayo semuanya rekan-rekan mahasiswa kita foto bersama ya. Sini aja dah diam, nah berdiri ya. Nanti di sini kameranya. Lagi sekali. Tunggu itu. Nah, berdiri lagi. Diberitakan kepada seluruh teman-teman mahasiswa bahwa acara selanjutnya adalah break atau isoma. Kepada seluruh mahasiswa agar tidak pulang karena ada materi lagi sehari. Kenapa
Tes. Sekali lagi diingatkan kepada seluruh mahasiswa agar tidak meninggalkan kampus karena acara selanjutnya yaitu materi pencegahan pernikahan usia anak sekaligus pembagian kelompok KKN dibutuhkan kepada seluruh mahasiswa agar tidak pulang karena setelah pemateri terakhir akan pembagian kelompok KKN.